ini ada istilahnya, kalau mafia itu ada bandarnya. Ngeri juga ya. Dari kasus Timah ini bakal ada nama-nama lain yang keluar lagi. Ada artis-artis lain, dia titipin ke artis-artis ke sini kan. Artis besar nih? Iya. 2 orang saksi dari pihak swasta. Jadi seluruhnya kita sudah memeriksa 174 saksi. Berarti dengan 16 tersangka. Ada indikasi kuat, harus ada pencekalan. Semuanya, semua yang terlibat, baik di pihak swastanya, dan jangan hanya pihak swastanya, tapi juga pihak dari perusahaan negaranya. Beberapa sudah ditetapkan. Tapi tak 76 miliar, ada cash di rumahnya 76 miliar, buset dah. Belum tentu, gak semua orang tuh masuk penjara dicerain istrinya. Enggak, ada istri yang soleha dan solehi ya, yang rela menunggu suaminya itu sampai bebas cuy. Nggak semuanya langsung main cerai-cerai gitu aja ya. Guys, karena makin viralnya kasus Harvey, suami Sandra Dewi yang korupsi senilai 271 triliun, kini Alvin Lim dan Uya Kuya memberikan tanggapan. Bahkan dikabarkan masih banyak lagi orang di belakang Harvey yang merupakan juga artis-artis papan atas Indonesia. Dan benarkah Sandra Dewi sudah resmi dilaporkan dan bisa berpotensi menjadi tersangka menyusul Harvey suaminya? Harvey Muiz di sini, ketika saya bilang dia ikut menikmati, Sandra Dewi terlibat pencucian uang pasif. Sandra Dewi pun bisa kena. Bisa. Ini ada istilahnya, kalau mafia itu ada bandarnya. Ngeri juga ya. Dari kasus Timah ini bakal ada nama-nama lain yang keluar lagi. Ada artis-artis lain, dia titipin ke artis-artis ke sini kan. Artis besar nih? Iya. Kalau suami kita koruptor atau punya hasil kejahatan dilimpahkan ke istri, istri juga bisa kena walaupun dia kagak tahu. Jadi ya guys ya, walaupun Sandra Dewi tidak ikut melakukan korupsi seperti suaminya, namun karena sudah menikmati dan ikut serta memakan aliran dana dari hasil korupsi tersebut, maka dia berpotensi udah kena guys. Ngeri juga ya, karena hukum itu tidak membela orang bodoh. Maksud saya membela orang bodoh adalah ketika hukum itu diundang-undangkan, ini asas legalitas, tahu apa nggak tahu masyarakat dianggap tahu, Mas. Ya. Paham atau tidak paham hukum dianggap paham hukum. Ya. Jadi pasal 3 itu menyatakan kalau dia menerima uang hasil kejahatan, ya kan, dia bisa kena. TPPU yang TPPU, ketiga tadi. Hukumannya Pasif. lebih ringan. Ya. 1 tahun sampai 5 tahun. Ya. Kalau aktif, hukumannya 5 tahun sampai 20 tahun. Ya. Nah inilah saya bilang harus berhati-hati. Kalau suami kita koruptor atau punya hasil kejahatan dilimpahkan ke istri, istri juga bisa kena walaupun dia kagak tahu. Untung gua gak punya suami ya. Jadi ya guys ya, walaupun Sandra Dewi tidak tahu kalau suaminya melakukan korupsi dan uang yang diberikan suami terhadapnya itu hasil korupsi, tapi kalau dia sudah menerima dan memakan uang tersebut, maka dia sudah termasuk ke dalam orang yang berpotensi kena gitu ya guys ya, bisa dilaporkan dan bisa ditersangkakan, walaupun kasusnya atau hukumannya lebih ringan, bisa dari 1 sampai 5 tahun aja, seperti itu ya. Iya. Oh, jadi istri bisa kena walaupun dia nggak tahu. Jadi Sandra Dewi pun bisa kena. Bisa. Kalau ini jadi TPPU. Walaupun dia bilang saya nggak tahu itu hasil Kalau kejahatan. TPPU kan. Betul. Tapi kan masih sebatas korupsi kan ya? Iya. Iya. Ini masih sebatas korupsi, ini belum jadi. Iya. Jadi yang sedang diusut sama kejaksaan ini adalah siapa-siapa aja pelaku yang ngebobol ke PT Timah. Nanti kalau udah dapat pelakunya semua beres, dia mungkin bisa melakukan lagi pidana berikutnya yang TPPU. Ini uang ada. Jadi bisa berkembang ke TPPU nih? Bisa dong. Iya. Ternyata. Jadi ya guys ya, sekarang Kejagung atau orang yang mempunyai wewenang dalam hal tersebut sedang lagi mencari oknum-oknum yang masih terlibat ya, terutama yang berhubungan dengan PT Timah tersebut. Nanti kalau itu sudah selesai, maka bisa berlanjut ke pencucian uang yang ikut terlibat, yang ikut memakan, yang ikut menikmati aliran dana dari hasil korupsi tersebut, seperti mungkin tadi istrinya Sandra Dewi, yang walaupun beliau atau Sandra Dewi ini mengaku tidak
pernah tahu kalau uang itu hasil korupsi. Cuma nih guys ya, pertanyaan aku, benarkah ya, mungkinkah seorang istri itu tidak tahu hasil korupsi dari suaminya gitu? Memang nggak ada omongan atau memang nggak ada curiga gitu ya, tiba-tiba kok bisa ada uang yang sangat-sangat besar seperti itu. Namun tetap pengakuan Sandra Dewi di sini, dia mengaku tidak mengetahui kalau suaminya korupsi. Namun kata Alvin Lim yang berdiskusi dengan Uya Kuya ini, kalaupun nggak tahu, masuknya ke TPPU atau pencucian uang yang bisa berpotensi juga menjadi tersangka guys ya. Hari ini ya, tim penyidik memanggil 2 orang saksi dari pihak swasta. Jadi seluruhnya kita sudah memeriksa 174 saksi. Berarti dengan 16 tersangka. saat ini berarti masih ada di dalam Pak pemeriksaan? Masih berjalan Bu sampai saat ini. Saksinya ada dari Swasta. Ya. Terus tim penyidik juga lagi melakukan pendataan aset, tracing terhadap 16 tersangka. Saat ini mungkin ada berapa Pak yang terdata tersebut? Dari 16 tersangka itu lagi kita data di lapangan. Ya. Jadi ya guys ya, Kejaksaan Agung mendatangkan 2 saksi swasta dan salah satunya adalah termasuk Sandra Dewi ini. Jadi istri dari Harvey ini sudah diperiksa ya guys ya oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi, dan ada 1 orang lagi saksi swasta, cuman kita belum dikasih tahu nama siapa saksi tersebut yang mendampingi Sandra Dewi untuk kasus korupsi Harvey Mois ini dengan 16 yang sudah resmi menjadi tersangka. Rumahnya, ada bendanya, ya, termasuk aset-aset yang mereka miliki. Dalam rangka tadi kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk Helena Lim sendiri mungkin saat ini sudah ada pemeriksaan di rumahnya atau penyitaan aset-aset seperti itu? Penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan tahap pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Masih ada. Ya, kita akan cek semua. Ya. Berlaku Terkait juga dengan harta bendanya kita belum dapatkan semuanya. Berlaku terhadap semua tersangka, 12-nya termasuk AM. Ya? Oh, kita belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan. Ya. Semua masih terus berjalan. Pemeriksaan saksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Apakah nanti dari pihak istrinya nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan ya. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Kabar berita nih kalau harta mereka, terutama Sandra Dewi juga mempunyai aset di luar negeri seperti itu ya, kayak di Australia dia juga punya rumah di sana, dan tentunya itu seharusnya diperiksa juga nggak sih biar titik terangnya ketemu apakah itu hasil uang sendiri atau termasuk ke dalam hasil yang dikategorikan korupsi tersebut. Tadi ngelihat Sandra Dewi di dalam dokumentasi Kejagung tidak terlihat saat penggeledahan di rumah. Saya nggak ngeliat, saya nggak mantau, karena buat saya ini bukan tentang 1 orang ya. Jangan karena kebetulan dia public figure jadi seolah-olah semua kesalahan ditimpakan ke dia, itu juga nggak fair. Tetapi saya bicara dalam ranah pekerjaan saya selalu mengatakan kalau sedang menghadapi kasus seperti ini, pertama adalah indikasi belum tersangka tapi sudah ada indikasi kuat, harus ada pencekalan semuanya, semua yang terlibat baik di pihak swastanya, dan jangan hanya pihak swastanya tapi juga pihak dari perusahaan negaranya, beberapa sudah ditetapkan. Tapi saya kira akan ada gerbong panjang ya, dan juga di kementerian, bukan hanya di BUMN-nya harus sampai sejauh itu, karena tidak mungkin kalau tidak ada backing ya dengan jumlah yang fantastis seperti itu. Dan pencekalan itu bukan hanya bagi si oknum yang terindikasi kuat terlibat, tetapi juga dengan keluarganya. Oke guys, jadi Rieke Diah Pitaloka ini mengatakan bahwasanya ini kasus yang cukup besar, bahkan banyak sekali orang-orang yang terlibat di belakangnya. Tentunya ini kasusnya bakalan panjang dan mungkin sedikit menyita waktu ya. Kita juga minta nih untuk orang-orang yang menerima aliran dana dari hasil korupsi tersebut, seperti keluarga-keluarga si pelaku ke-16 tersangka, juga harusnya ditindaklanjuti seperti itu. Tadi dia bilang ada gerbong panjang dan kabarnya juga ada 2 aktivis besar yang terlibat dalam. Saya nggak tahu, itu bagian ranah hukum. Tapi dari Komisi 6 DPR RI sendiri, hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 14.39 telah ditetapkan dibentuk panja khusus PT Timah.
Ingat, rumah suami Sandra Dewi digeledah, uang 76 miliar dan logam mulia disita. 76 miliar. Ada cash di rumahnya 76 miliar. Buset dah. Enak banget berarti ya. Berarti tuh Sandra Dewi sama suaminya nggak pernah ngerasain bingung tuh nyari ATM yang ada di dalam Indomaret sama Alfamart yang kagak ada tukang parkirnya. Karena biar kalau ngambil cepet tuh jadi nggak kepotong 98.000, ngambil gocap nggak jadi 48.000. Karena kalau kita pura-pura nggak ada uang kecil bang, nggak ada recehan. Ini ada kembalinya 100.000 juga. Kita bilang nggak ada cash bang. Ada nih kris bu, sejaman sekarang udah pasti kena parkir dah. Pantesan ya kan, gue nggak pernah ketemu tuh sama Sandra Dewi di Indomaret, di Alfamart. Kalau sama Dewi Sandra baru deh tuh. Guys, pertanyaannya nih mencurigakan guys sih, kenapa sampai ditemukan uang cash puluhan miliar? Yang tadi katanya 70-an ya, 70 miliar uang cash dan logam mulia. Kalau logam mulia di rumah mungkin kita masih bisa maklumin ya, disimpan di sana, itu juga masih mencurigakan sih sebenarnya. Cuman kalau uang cash puluhan miliar sebanyak itu, kenapa coba ditaruh di rumah? Uang cash sebanyak itu buat apa? Apakah ini suatu upaya kalau misalkan ditaruh di ATM atau di rekening takut kedeteksi dan nanti bakalan dicurigai uangnya dari mana? Karena kan bisa dideteksi kalau ditaruh di rekening buku tabungan. Makanya uang ini ditaruhnya di rumah, cash 76 miliar. Maaf tadi berapa ya? Lebih kurang ya sekitar segitu, puluhan miliar. Jadi ini aja sudah menjadi suatu kecurigaan buat kita semua, karena kok bisa-bisanya ada uang cash senilai puluhan miliar. Nggak kebayang itu satu kamar kayaknya penuh deh dengan uang. Pokoknya kutunggu jandamu, Sandra Dewi. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Itu namanya lu nyumpain dong kalau misalnya mereka bakal pisah. Nggak boleh gitu, belum tentu. Belum tentu. Nggak semua orang tuh masuk penjara dicerain istrinya. Enggak, ada istri yang soleha dan solehi yang rela menunggu suaminya itu sampai bebas cuy. Nggak semuanya langsung main cerai-cerai gitu aja ya, apalagi ada 2 anak ya kan. Jadi adalah hal-hal yang harus dipikirkan, bukan main cerai kayak begitu. Jadi ya Jesa, mungkin berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, banyak juga di kalangan artis yang di saat suaminya ditangkap entah melalui kasus apapun, entah itu kasus korupsi dan narkoba atau kriminal lainnya, kebanyakan nih kalau suami sudah terjerat hukum bahkan bertahun-tahun, banyak sekali istri yang menggugat cerai karena sudah nggak sanggup untuk bersama suaminya. Contohnya kita bisa lihat dari kasus narkoba Ahmad Zhoni, istrinya Irish Bella menggugat cerai, dan masih banyak lagi contoh artis lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Apakah untuk kasus kali ini Harvey yang melakukan korupsi ratusan triliun ini bakal digugat cerai juga oleh Sandra Dewi yang dikabarkan ditaksir hukuman penjaranya 20 tahun, denda 1 miliar. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian? Apakah benar menurut kalian itu Sandra Dewi juga terlibat dan boleh diikut sertakan keterlibatannya dalam kasus Harvey yang korupsi ini? Lalu siapa sih artis yang digadang-gadang bakalan diperiksa selanjutnya oleh Kejagung yang juga ikut terlibat di belakang kasus ini? Silakan kalian berdebat dan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Aku dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.